Baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Supri Power. Setelah kemarin aku ngomongin soal kekosongan dan pencarian diri, hari ini aku mau kasih tahu sharing ke kalian. Lalu apa sih yang aku lakuin pertama kali gitu untuk menemukan diriku. Nah, aku akan menjelaskan tentang peranku saat ini. Bagaimana peranku saat ini? Apa peranku saat ini? Apakah itu sebuah takdir atau pilihanku sebelumnya gitu ya. Dari pertanyaan itu aku menganalisis ke dalam diriku gitu. Saat ini peranku ini sebagai apa sih? Kebetulan aku seorang ini ya, mahasiswa gitu sekarang tingkat akhir. Jadi lagi skripsian juga ini. Yang kedua, aku lahir dari seorang ayah dan ibu yang ada di rumah sana. Aku adik dari kakakku dan juga kakak dari adikku. Jadi aku 3 bersaudara nih teman-teman. Tengah-tengah. Kemudian sekarang kuliahnya ada di jurusan kesehatan lingkungan. Dan kalau menurutku ini bisa disebut pilihan, bisa disebut takdir, karena waktu dulu memilih jurusan ini tuh bener-bener nggak tahu ini jurusan apa, gambling gitu, karena ada kata lingkungannya aja sebenarnya, tapi ternyata diterima di situ. Jadi mungkin takdir atau sedikit pilihan. Itu mungkin peran yang saat ini aku coba telusuri lagi gitu. Apa nanti peranku yang ke depan yang mau aku tuju, dengan kondisi peranku saat ini seperti apa. Semoga nanti tergambar peranku ke depan itu pengen seperti apa. Sementara itu tentang peran. Jadi coba teman-teman juga kalau mau ya, coba dipikir-pikir lagi, dianalisis lagi, kira-kira peran saat ini itu sebagai apa, seperti apa gitu. Peran yang sedang teman-teman jalanin itu apakah takdir dari Allah, dari Tuhan, dimana itu kalian gak punya pilihan untuk menjalani itu, atau itu pilihan kalian gitu yang bersifatnya kalian yang menentukan. Coba kalau yang tidak bisa kita tentukan kan, kita nggak bisa menentukan lahir dari rahim ibu siapa, dari keluarga yang seperti apa, bentuk tubuh kita ini seperti apa. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita tentukan. Terus apakah kita anak pertama, kedua, ketiga, itu juga tidak bisa kita tentukan kan. Atau jurusan yang ditentukan oleh orang tua misalnya, itu juga sesuatu yang bukan pilihan kita. Sementara yang pilihan kita ya seperti apa ya, selama ini kayaknya aku nggak pernah bikin pilihan. Tadi paling yang hampir itu jurusan kesehatan lingkungan, sesuatu yang aku pilih dan mungkin didukung sama takdir itu. Nah kalau teman-teman gimana, coba nggak tahu ya, nanti coba dianalisis supaya sama-sama belajar lah kita gitu. Terus pertanyaan kedua yang sangat membantuku dalam pencarian ini adalah tentang bagaimana sih sebenarnya diriku ini.
ditinjau ketika aku masih kecil, ketika masih murni lah gitu, belum punya pikiran apa-apa, belum punya kepentingan apa-apa gitu ya, masih caranya gimana. Kemarin aku telepon ke ibu gitu, tanya, Bu, waktu kecil tuh aku orangnya seperti apa sih? Ya, ibu pun bercerita mulai dari sejak kehamilanku itu ibu bisa ngapain aja, terus waktu aku kecil tuh orangnya seperti apa. Kalau dari ibu sih bilang aku orangnya itu emang mau membantu orang lain tanpa pamrih gitu, sejak dari kandungan katanya. Jadi pas aku dalam janin itu masih kandungan, ibu itu masih bisa uh, jemur padi, beras, gabah itu padi yang udah dipanen terus dikeringin sebelum diselep untuk jadi beras. Itu waktu ibu hamil, ibu masih sempat, masih kuat untuk melakukan kegiatan apa, jemur padi gitu. Mepe gabah ya cara orang Jawa, pakai sepeda. Jadi kakak waktu itu masih usia 3 tahunan, pakai sepeda gitu, kakak ditaruh di depan, terus karung padinya tuh ditaruh di belakang sepeda, sama di eh, depan sepeda yang bawahnya tempat duduk kakak gitu. Di situ terus waktu kecil juga lekku, nah waktu itu tante bule gitu jualan, nah aku diminta bantuin tuh juga. Nah kenapa aku mau aja gitu, sampai orang-orang bilang, wah kalau aku jadi Agus mah nggak mau gitu, kata orang-orang dewasa waktu itu, kata ibuku gitu kan. Cuman entah kenapa aku juga kok mau aja gitu. Terus pas waktu itu bangun rumah juga kan ada material-material rumah tuh yang perlu diangkat-angkat, nah aku seneng malah waktu bantuin ngangkat-ngangkat itu. Sedangkan orang juga bilangnya, ngapain bantuin ngangkat-ngangkat berat gitu, no main aja sama kakak, no kayak kakak no main. Kebetulan kakakku juga ini apa, main waktu itu, jadi nggak se ngebantuin gitu. Nah jadi yang aku dapat itu adalah kayak dari pertanyaan itu aku jadi dapat bahwa sebenarnya memang bukan suka, mau membantu tanpa pamrih itu adalah sifat dasarku sejak dari kecil, kebawa sampai sekarang, ada baik ada buruknya. Nah gitu teman-teman, mungkin nanti coba teman-teman tanya ke bapak ibu gitu, gimana waktu kecil sukanya ngapain, terus biasanya kalau bawel atau nangis gitu karena apa gitu. Kemarin sih aku belum dapat jawaban kalau dari ini, kenapa aku nangis sama bawel gitu, kira-kira sebabnya apa. Nah belum dapat jawaban dari ibuku, nanti coba aku tanya lagi. Terus sempat juga aku tanya sama kakak nih tadi malam gitu ya, aku sama kakakku tuh berantem terus dulu, nggak akur gitu. Aku tanya kan, kenapa dulu kok sukanya gitu, kira-kira dari mas pandangannya apa soal aku gitu. Malah dikatain ini galau. Tapi akhirnya dapat jawaban, katanya memang paling ya kamu itu dulu kalau diperintah ngeyel, suka nggak mau. Kalau akhirnya dapat kesimpulan kan kalau positifnya dulu itu mau membantu tanpa pamrih itu dari ibu, kalau dari
kakak karena dulu sering berantem. Aku dapat kesimpulan bahwa dulu salah satu yang membuat dia marah berantem sama aku itu karena aku ngeyel, atau kalau diperintah ngeyel gitu. Nah itu pertanyaan yang membantu. Jadi dua pertanyaan ini bisa teman-teman pakai untuk lebih mengetahui diri teman-teman. Jadi pertama, apa peran kita saat ini? Takdirkah atau itu pilihan kita atau pilihan orang lain? Yang kedua, bagaimana masa kecil kita? Coba tanya ke keluarga bapak, ibu, atau kakak. Gitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Ini udah agak tenang ya, kemarin baru awal-awal. Ini udah yang kedua kalinya, udah lumayan relax. Ternyata bikin video kayak gini gak mudah teman-teman. Perlu keberanian. I hope you enjoy this video. Dan semoga kalian juga menemukan diri kalian, diri kita. Assalamualaikum.